Selamat sore, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Mahdalena B.R. Ginting, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Pada kesempatan ini akan melakukan prasupervisi sebelum memasuki kelas. Dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh rekan sejawat saya, Ibu Soeharti, yang mengajar mata pelajaran geografi, yang mana nanti pada saat supervisi kelas saya akan masuk ke kelas beliau. Selamat sore Ibu, apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah kabar baik, sehat. Bu Mahdalena juga sehat? Sehat Ibu, terima kasih. Ya, jadi kesempatan ini Ibu, saya minta waktu Ibu sebentar untuk melakukan prasupervisi sebelum nanti Ibu mau masuk kelas. Jadi pada kesempatan ini, sebelum Ibu nanti masuk kelas, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait apa yang akan Ibu lakukan pada saat di kelas nanti. Dan tujuan pelaksanaan kita hari ini adalah agar kita dapat mempersiapkan hal-hal apa saja untuk nanti saat Ibu pembelajaran dapat lakukan dengan baik. Demikian Ibu, dan izinkan saya untuk menanyakan beberapa hal sebelum kita nanti masuk ke sesi kelas. Dari pembelajaran yang Ibu rencanakan nanti, saya boleh tahu tujuan pembelajaran apa yang Ibu rancang untuk di kelas nanti? Ya, baiklah. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun untuk pembelajaran nanti, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mendeskripsikan sebaran flora di dunia. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan sebaran fauna di dunia. Mendeskripsikan flora dan fauna, Bu, ya? Sebaran flora dan fauna dunia. Sebaran flora. Ada lagi, Bu, flora dan fauna? Sudah, dua aja, ya? TP. Baik, TP. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang ini, area pengembangan mana yang ingin Ibu kembangkan lagi saat pembelajaran nanti? Ya. Ada 3 ranah yang ingin dikembangkan, yaitu ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk ranah pengetahuan, saya berfokus pada kemampuan peserta didik waktu mengerjakan LKPD. Jadi nanti saya akan menyediakan LKPD yang akan diselesaikan peserta didik secara berkelompok. Kemudian untuk ranah keterampilannya, saya berfokus pada kemampuan peserta didik untuk berdiskusi dan akhirnya menghasilkan sebuah produk yang nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Baik, jadi untuk kepengetahuannya Ibu lebih cenderung penggunaan LKPD dan nanti menghasilkan produk yang mengarah ke kemampuan keterampilan siswa. Ya. Untuk ranah sikapnya dengan pengamatan. Dengan pengamatan. Ya, pakai lembar observasi. Nah, dari yang sudah Ibu rencanakan ini, dari ranah yang 3 hal ini, kemudian dari metodenya sendiri atau strateginya mungkin atau modelnya yang Ibu nanti gunakan pada saat pembelajaran? Oh ya. Saat pembelajaran nanti, strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Iya, menurut minat kesiapan belajar siswa. Menurut minat ya Bu ya? Iya. Baik, menurut minat. Mungkin kesiapannya juga Bu ya? Iya, jadi nanti saya akan membagi peserta didik itu menjadi 3 kelompok sesuai kesiapan minatnya, yaitu kelompok audio, kelompok audiovisual, dan kelompok kinestetik yang ketiganya. Oh, berarti Ibu sudah ada merencanakan untuk pengelompokan siswa. Berarti sebelumnya Ibu sudah ada merancang untuk? Belum, tapi ini akan saya laksanakan, juga sudah diinformasikan terlebih dahulu ke peserta didik. Ya. Jadi nanti kali ini pembelajaran yang Ibu rancang sudah mengarah ke berdiferensiasi Bu ya. Dan minat kesiapan siswanya sudah Ibu rancang sebelum nanti action di kelas sudah Ibu persiapkan. Baik. Jadi intinya di sini Ibu sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, sudah dirancang, dan sebelum masuk Ibu nanti sudah mempersiapkan kesiapan minat dan kesiapan dan minatnya Bu ya. Dan dari semua rancangan yang sudah Ibu persiapkan ini, Ibu akan actionnya atau pelaksanaannya di kelas mana Ibu? Hari Rabu itu ada di kelas 11.4. Iya. Kelas 11.4 Bu ya? Iya.
Untuk waktunya adalah jam ke 9.10. Jam 9.10, berarti sudah jam siang Bu ya? Ya, jam terakhir. Berarti cocok sekali dengan model pembelajaran Ya, mudah-mudahan ya siswanya aktif, terlibat semua sehingga tujuan pembelajarannya juga tercapai. Amin, mudah-mudahan seperti yang diharapkan. Dan saya mohon izin Ibu ya, nanti pas Ibu masuk kelas di hari Rabu, kelas 11.4 ya Bu ya? Ya. 11.4 jam 9.10 saya minta waktu mengganggu Ibu di kelas untuk saya izin ikut mengamati supervisi di kelas Ibu. Iya. Ya. Silahkan. Ya. Boleh. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, demikian prasupervisi saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Soeharti Trilestari yang mengajar mata pelajaran geografi, dan nanti akan selanjutnya saya akan supervisi kelas di kelas 11.4 di hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 jam pelajaran ke-9 dan 10. Demikian prasupervisi saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke. Apa kabar? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk siang hari ini, adakah yang tidak hadir? Subhan, mana Subhan? Oke, Rangga? Oh, ada, Rangganya ada. Valen ada ya, Valen? Eko? Arum? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh ya, apa sakit? Ada yang sakit, ada yang izin. Mudah-mudahan yang sakit nanti sehat kembali ya. Ya. Untuk pelajaran kita siang hari ini, kita akan belajar materi tentang sebaran flora dan fauna. Kemudian tentu kalian akan berpikir ya, flora itu apa sih, fauna itu apa, gitu ya. Namun sebelum kita ke sana, sesuai dengan kurikulum yang kita jalani di tahun ini, bahkan kalian sudah mulai tahun tadi ya, kita menjalankan kurikulum merdeka. Itu Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk kalian supaya tetap semangat dalam belajar dan mudah-mudahan akan mencapai kompetensi kalian dan karakteristik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Masih ingat? Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, gotong royong, iya, pinter, apalagi kebinekaan global. Betul sekali. Oke, baiklah anak-anak, silahkan HP ditaruh. Kita sebelum memasuki materi, silahkan kita mulai dengan membaca Bismillah dulu ya. Yang non muslim silahkan menyesuaikan. Kita akan mengawali pelajaran ini dengan berdoa bersama. Silahkan kalian pimpin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, maka seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini akan bermanfaat, berkah, mendapat hasil sesuai yang kita inginkan. Kembali Ibu beri petunjuk tadi ya, silakan duduknya yang santai, tanpa bersandar, kedua tangan letakkan di paha. Jangan bersandar, jangan memegang meja, supaya kita santai, kita rileks, kita fokus untuk menerima pelajaran, ya. Ya. Kita stop dari aktivitas ya. Sudah semua duduknya tegak, tanpa bersandar, letakkan di paha ya. Ya, menghadap ke atas, Bung. Ya, Sudah. Kemudian tarik napas.
udara masukkan ke dalam hidung kalian pelan-pelan. Yuk, silakan pelan-pelan. Rasakan ketika kamu narik udara, itu perut kamu mengempis. Lepaskan pelan-pelan. Ya. Rileks, rileks, tangan tetap di sini, tidak bersandar. Terus lakukan lagi, ulangi seperti tadi. Hirup udara, kempiskan perut, hembuskan pelan-pelan. Rasakan kalau ada udara panas, hawa panas yang melewati rongga hidung kamu. Ya, ulangi lagi. Rileks, rileks, hirup udara, kempiskan perut, lepas pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan lebih enak. Ada yang rasa sakit hilang semua. Fokus ke dalam pelajaran. Oke, baiklah. Hari ini kita akan membahas materi tentang sebaran flora dan fauna dunia, ya, flora fauna di dunia yang akan kita bahas. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mempelajari materi ini, maka kalian akan mampu mendeskripsikan sebaran flora dunia dan mendeskripsikan sebaran fauna dunia. Di sini Ibu hanya menayangkan sekilas judul-judulnya, poin-poin pentingnya, karena selebihnya nanti kalian yang akan membahas secara kelompok. Diskusi kelompok, ciptakan produk, lalu itu untuk bahan presentasi. Hari ini kita belajar berdiferensiasi karena Ibu sudah mengirim materi, ya, materi lewat YouTube sudah Ibu kirim, sama dengan yang di buku paket, ya. Mudah-mudahan sudah dibaca sehingga akan memudahkan kalian dalam belajar. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi itu, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu flora? Apa itu fauna? Ada yang tahu flora itu apa? Flora yaitu tumbuhan, dunia tumbuhan, semua jenis tumbuhan yang hidup di muka bumi. Kalau fauna, semua jenis hewan yang iya. Nah, ada lagi pohon ulin. Ini contoh dari flora ya. Pohon ulin, flora khas daerah mana? Di daerah lain ada nak? Tidak pernah mendengar ya. Nah, kemudian bekantan, kemudian ada orang hutan. Fauna khas mana? Kalimantan lagi. Ibu mengambil contoh nggak jauh di Kalimantan karena kita hidup di Kalimantan. Tapi kalau kamu ditanya di mana badak berjual satu, harus bisa loh nak. Pinter, iya. Ya, kita mulai dengan floranya. Ibu menuliskan judulnya saja, ya. Nanti yang akan membahas kamu secara kelompok. Zona ini ada di mana, ciri-cirinya, jenis pohonnya seperti apa, itu dibahas secara kelompok. Nanti akan kita gunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di dunia, zona vegetasi dibagi menjadi beberapa, yaitu padang rumput, kemudian gurun, tundra, hutan tropis atau hutan hujan tropis ya, hutan gugur, dan taiga. Silahkan nanti dibahas secara kelompok. Itu bentuknya, tumbuhannya seperti apa, persebarannya ada di mana, itu nanti secara kelompok. Kita singkat aja karena kita berikan waktu untuk diskusi nanti. Nah, tadi tentang flora, kemudian tentang fauna. Ya, tentang fauna. Fauna tadi hewan ya. Menurut Alfred Russel Wallace, ya, kalau di halaman satunya itu isi dulu kelompoknya, kemudian di situ ya, nah, ada petunjuknya. Kita kan materi ini tentang sebaran flora dan fauna ya. Tujuannya sama yang sudah ditayangkan tadi. Nah, aktivitas kerja kalian adalah
bergabung sudah ke dalam kelompok, kemudian melakukan diskusi, membuat bahan presentasi produk maksudnya sesuai dengan kelompok kamu. Kalau kelompok kamu adalah audio visual, berarti bahan produk yang kamu hasilkan harus bisa didengar dan dilihat. Kinestetik juga sesuai dengan itu, tentu melakukan ada gerakan gitu ya. Semua untuk yang di kelompok 1 juga demikian. Sesuaikan produk yang kamu hasilkan untuk presentasi itu dengan minat belajar kalian yang sudah dibagi kelompoknya kemarin, ya. Jadi bahan yang dipelajari, yang dipakai untuk presentasi itu sama, nak. 3 kelompok ini sama. Sebaran flora dan fauna di dunia, sama ya, sama. Nah, setelah kalian itu, kemudian kalian akan lanjut dalam kelompok itu membahas flora ini ada di mana. Paling tidak kamu menyebutkan ciri 1 atau 2 dan jenis floranya apa, persebarannya di mana. Nanti fauna juga di halaman yang ketiga. Fauna misalnya oriental itu cirinya seperti apa sih, contoh binatangnya apa, persebarannya ada di mana. Sudah Ibu siapkan tabelnya, tinggal diisi saja. Kalau kalian tadi malam sudah membuka, sudah membaca materinya baik di YouTube ataupun di buku paket, tentu bisa menyelesaikan LKPD dan presentasinya mantap nanti. Oke, silakan. Bisa lanjut? Alhamdulillah, silakan. 10 menit diskusi. Ada yang mengisi itu, ada yang menyelesaikan produk. Buka PPT kamu ya. Mau di PPT-nya buka. Itu di belakangmu di syuting. Iya. Barangkali 2 cukup, nggak apa-apa, dikit-dikit aja. Produknya jadi apa? Video? Mau di syuting, lihatkan. Nggak apa-apa. Persebarannya di Indonesia aja nggak apa-apa. Nah, jangan, materi kita dunia. Ya iyalah, materi sudah Ibu kirim malam pagi loh. Dan pembagian sudah mulai minggu tadi pembagiannya. Jangan kayak itulah. Habis ini ada soalnya, nak, di Google Formulir evaluasi. Karena kalau Indonesia itu adanya kan oriental saja. Nah, yang lain-lain itu kan bukan Indonesia. Paleartik, neartik, Apa, nak? Lokasi sebaran yaitu Amerika Tengah, Meksiko, Amerika Selatan, Kepulauan Karibia, dan Florida. Yang selanjutnya yaitu oriental. Mamalia berbadan besar, tinggal di daerah tropis. Contoh gajah, orangutan, badak, bekantan, monyet. Lokasi sebarannya kawasan Asia seperti Asia Selatan dan Asia Tenggara, India, dan berbagai batas. Yang terakhir yaitu Antartika. Ciri-cirinya berbulu lebat. Contoh beruang kutub. Lokasi sebarannya wilayah Antartika mencakup di wilayah kutub selatan. Sudah kita mengenai sebaran flora dan fauna di dunia. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab mungkin kita batasi 1 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Oke. Ada saudara Sabda, kami persilahkan.
Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabde Hardianto Bultom. Nah, di sini tadi kalian sudah mempresentasikan dengan baik dan bagus. Saya apresiasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini dulu. Nah, menurut kalian sendiri, apakah ada dampak negatifnya dari persebaran flora dan fauna ini terhadap wilayah lain atau semakin menguntungkan untuk wilayah lainnya? Oke, sekian, terima kasih. Jawab ya. Spontan. Boleh nggak? Oke, terima kasih kepada saudara Sabda atas pertanyaannya. Jadi mungkin pertanyaannya yaitu dampak dari persebaran flora fauna di dunia ya, yang tidak merata. Oke, mungkin flora dan fauna di Indonesia itu beragam bahkan di seluruh dunia. Mungkin tahu hewan endemik? Ya, hewan endemik itu ada di satu wilayah. Contohnya komodo. Komodo sendiri asli dari Nusa Tenggara Timur. Jika komodo Allah itu Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan. Hari ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil presentasi kami. Jadi sebelum lanjut ke presentasi itu kami mau menampilkan video. Nah, sebelum menampilkan video kami mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Azahra sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Sabde Hardianto Bultom. Di sini akan menjadi operator. Perkenalkan, nama saya Eva Kurnia Putri sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Kalita Awalia Surma sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Nur Farah Ashifa sebagai pemateri 3. Saya Nurul Fatma Zahra sebagai pemateri 4. Saya Bunga Dwiantia sebagai pemateri 5. Saya Melda Sari sebagai pemateri 6. Saya Puryanto Setiawan sebagai pemateri 7. Saya Eko Elemi Haji sebagai pemateri 8. Saya Muhammad Husain Nabil sebagai pemateri 9. Baik, langsung saja kita saksikan hasil kerja kelompok kami. Langsung ke flora fauna deh.
pohon palem. Lokasi sebarannya itu ada di benua Afrika, Amerika Selatan, dan Australia. Terus daerah padang rumput ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu daerah padang rumput relatif basah, itu ada di Amerika Utara. Rumputnya itu mencapai sekitar 3 meter. Terus contohnya itu ada rumput bluestem dan Indian grasses. Selanjutnya ada daerah yang kering yaitu rumput pendek, contohnya terus seperti buffalo grasses dan rumput grama. Vertebrata yang tinggi. Kedua, memiliki mamalia bertubuh besar. Contoh dari fauna Ethiopian ini adalah gajah, kuda Nil kecil, dan simpanse. Lokasi sebarannya gajah itu ada di Afrika. Di sebelah sini. Lah kok sih? Terus kuda Nil kecil itu ada di Madagaskar. Di bawah sini. Lalu ada simpanse yang berada di wilayah oriental. Oriental nggak ditempel? Ditempel orientalnya. Ciri-cirinya memiliki banyak burung, memiliki kesamaan dengan wilayah Nearktik. Contohnya ada rusa kutub, landak, kambing gunung, panda, serigala, dan bison. Palearktik ada di sini. Lokasi sebarannya ada rusa kutub dari Arktika, landak dari Afrika, kambing dari Amerika Utara, panda dari Cina, serigala dari Kasih nama. Iya. Mulai. Ya. Kalian sudah? Ya. Dunia memiliki 7 jenisnya. Hutan gugur, tropis taiga, stepa gurun, tundra sabana. Jangan ketawa loh. Hujan tropis memiliki pohon yang tinggi dan juga lebat, mengandung genangan air. Persebaran flora di dunia, hutan gugur dan juga sabana, berbagai jenis pohon-pohonnya, seperti pohon makrel di dunia. Sudah dilakukan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kegiatan yang terakhir adalah asesmen formatif, ya. Ibu sudah kirim soalnya di grup kelas melalui Google Formulir. Silahkan dikerjakan sekarang. Nanti. Kasih sekarang isi. Nanti iya. Kamu sudah, maaf yang baru tadi. Ini yang belum ya, isi. Isi. Di Google Formulir evaluasinya ini refleksi. Contreng. Asli yang bikin lambat itu kelompok kamu loh. Ya kalau suruh Pak tampil pertama mulai tadi enak dulu kan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami kedepannya ya. Kita sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan Ketua Kelas Rizky memimpin doa. Belum lagi pelajaran hari ini
Dan sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bicara dulu. Ya. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Mahdalena Berginting, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Klehari. Pada kesempatan ini akan melakukan pasca supervisi yang mana pada kesempatan ini bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Soeharti Trilestari yang mengampu mata pelajaran geografi, dan saat ini juga ada dari pengajar praktik saya Ibu Nur Hidayati MPD beserta Ibu dari PGP yang ikut serta pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini Ibu, saya mohon waktu Ibu, minta waktu Ibu untuk kita sebentar melakukan diskusi, komunikasi setelah Ibu kemarin saya masuk kelas, supervisi, dan pada kesempatan ini kita melakukan paskanya. Ya. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Bu Mahda baik juga, sehat. Sehat Ibu, baik. Alhamdulillah. Dan gimana perasaan Ibu setelah mengajar kemarin di kelas? Alhamdulillah, rasa senang juga melihat anak-anak itu antusias, aktif dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata anaknya bisa aktif semua. Iya, jadi pada kesempatan ini kan karena kita pasca kan Bu ya, jadi saya otomatis menanyakan ini karena tujuan kita melakukan ini kan biar kita bisa sama-sama merefleksi kembali apa yang kemarin Ibu lakukan. Jadi biar kita tahu untuk kedepannya kita harus seperti apa untuk lebih baik lagi. Jadi dengan pasca ini harapannya obrolan kita ini apa yang Ibu tadi bilang, perasaan Ibu menjadi lebih senang, siswa juga menjadi lebih semangat, otomatis kita bisa mengetahui hal-hal apa lagi yang nanti kedepannya bisa kita lakukan untuk perbaikan, gitu ya Bu ya. Jadi pasca ini obrolan untuk itu sih kita tujuannya. Nah kemudian tadi Ibu bilang perasaan Ibu setelah mengajar itu lebih semangat gitu Bu ya, anak-anak juga lebih aktif dalam belajar. Artinya pembelajaran yang Ibu lakukan sudah, saya lihat kemarin sudah berjalan dengan saya bilang mengalir gitu ya Bu ya, sudah mengalir. Dan saya perhatikan di sesi bagian, kalau nggak salah ingat kemarin Ibu ada menyampaikan tentang konten Bu ya. Kontennya saya lihat kemarin Ibu sudah rancang dengan diferensiasi. Iya, diferensiasi. Sebelumnya kan memang sudah diinfokan untuk pembelajaran yang akan datang akan dilaksanakan secara berdiferensiasi. Jadi anaknya sudah dikelompokkan. Oh, sudah dikelompokkan. Jadi saat sebelum kemarin masuk Bu ya, seperti yang kita masuk, ya, ya, pas pada pembelajaran sebelumnya. Iya, jadi pas seperti rancangan kita kemarin Bu ya, waktu kita diskusikan nanti untuk merancang RPP-nya Ibu rencananya kemarin bilang mau membuat minatnya dulu Bu ya, kesepakatan dengan siswa mau mengelompokkannya. Jadi sebelum masuk Ibu udah lakukan itu kemarin, makanya bisa kemarin Ibu sudah menyerancang juga materinya, kontennya sesuai dengan diferensiasi yang sudah Ibu siapkan. Saya lihat kemarin sudah ada video juga Ibu tampilkan. Nah kemudian untuk dari yang sudah Ibu rancang itu, pada tahapan mana yang ingin Ibu kembangkan lagi? Dari segi kognitif atau pengetahuannya itu kan kemarin saya pakai LKPD ya. Jadi ada masalah yang berkaitan dengan materi yang saya lempar yang harus diselesaikan sama siswa secara kelompok berdiskusi. Kemudian dari segi keterampilannya fokus kepada produk yang dihasilkan untuk bahan presentasi yang berkaitan dengan konten yang disampaikan. Jadi kalau pengetahuannya Ibu sudah merancang dengan adanya LKPD yang diserahkan ke siswa Bu ya, untuk mengetahui tentang tahapan di pengetahuannya. Kemudian kalau untuk keterampilannya kemarin, yang anak-anak itu Bu ya menghasilkan karya mereka, produk mereka kemarin yang dipresentasikan itu. Saya lihat sudah anaknya sudah aktif. Tapi kalau dari sisi Ibu sendiri mungkin ada nggak yang masih perlu Ibu perbaikin lagi? Ya, kayaknya dari kemarin sisi itu Ibu
Ibu tuh kayak kurang waktu. Jadi Ibu mengaku itu terakhir tuh mau ngejar ke asesmennya, lupa kesimpulannya. Oh, Ya. oh iya. Iya, nah itu di situ. Kesimpulan Iya. benar. Jadi kemarin tuh refleksi diri, benar diri ya kemarin Iya. itu sudah dilaksanakan, kemudian langsung asesmen, iya lewat itu apa kemarin Google Formulir. Iya, iya. Jadi pada sesi Sebelumnya kan harusnya kesimpulan ya. Iya, Nah itu iya. tertinggal, ngejar waktu tertinggal. tadi. Oh iya, padahal dia di perangkat sudah Ada di perangkat dirancang, Bu, ada, ya. iya. Cuman di situ yang masih Ibu rasa kurang pada saat Ibu lakukan di Iya. kelas. Oke, jadi ada sisi kesimpulan. Mm-mm. Ada lagi mungkin Bu selain itu atau memang itu saja? Kayaknya Itu aja ya. yang bahan untuk perbaikan selanjutnya, Iya. manajemen waktunya. Kalau nggak salah ingat kemarin Ibu terjeda istirahat Ibu ya? Iya, kan jam 9.10 Terjeda kalau istirahat. istirahat. Heeh. Mungkin kalau saya lihat kemarin karena terjeda istirahat Bu, kayaknya kemarin itu ya Bu ya, kekurangan waktu jadinya ya, Iya. karena mengkondisikan Kalau setelah istirahat itu kita ya. kemarin tuh nggak ke kantor, tetap aja di kelas. Iya. Anaknya yang keluar, berhambur ke warung. Iya. Lalu kembalinya kan agak agak lambat. Iya. Jadinya manajemen waktunya Iya. yang kurang pas dengan Iya. rencana di perangkat Bu Iya. ya. Aturannya sudah sampai mana tapi Iya. ternyata nggak tersampai ke situ, maka yang Ibu Iya, bilang tadi kayak kesimpulan kejar-kejaran. kejar-kejaran akhirnya kesimpulannya nggak tersampaikan. Langsung ke itu pemberian soal itu kemarin Iya. Bu ya. Ya kalau saya lihat sih sebenarnya alurnya Ibu sudah dari awal itu udah sesuai dengan yang Ibu rancang di perangkat, sudah mulai dari kontennya sudah ada, prosesnya sudah ada, produknya juga sudah saya lihat kemarin diferensiasinya dapat. Iya. Karena saya lihat bahkan sampai ada anak yang kinestetiknya kemarin itu Bu ya bermain peran ya kalau Iya, nggak saya kemarin ya. Nah jadi kalau saya lihat sebenarnya alurnya sudah dapat dari konten, proses produk Ibu sudah laksanakan, modulnya juga sudah dirancang baik, sudah dapat diferensiasinya. Jadi tinggal mungkin di bagian itu aja sih yang seperti Ibu bilang tadi ya, kekurangan di kesimpulan dan Iya, tertinggal. manajemen waktu ya, mungkin Iya, itu ya iya. Bu ya yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah sekarang kalau Ibu sudah rasa seperti itu, kira-kira untuk selanjutnya Untuk pembelajaran selanjutnya kayaknya anaknya tertarik banget. Bu, besok kayak ini lagi ya Bu. Nah anaknya tertarik, antusias. antusias, Lalu kan kita sendiri sebagai guru menyiapkan semangat ya Bu ya untuk pembelajaran modulnya selanjutnya. yang berdiferensiasi juga. Iya. Hidup kelasnya. Hidup kelasnya. Kalau mengikuti yang dulu kan dominan gurunya ya. Iya. Kalau kemarin kan muridnya semua yang bergerak. Iya, jadi mereka lebih aktif Kita Bu ya. fasilitator aja, Apalagi ya. jam-jam terakhir itu harus kitanya Iya. yang biar Kalau mereka nggak nggak tidur tidur. tuh ya. Iya, bener Bu, sering tidur tuh anak-anak kalau udah jam terakhir tuh. Jadi kalau dilihat anaknya sudah aktif sih kemarin Bu, sampai yang mereka kemarin ada yang main gitar Ya. untuk nyanyi itu saya lihat dia dapat persebaran flora dia nyanyi. ada yang nyanyi kemarin Pakai tuh. gitar ya. Iya, anak kelas 11 sampai main gitar, ada yang bermain peran itu anaknya yang kemarin saya lihat. Jadi memang anak itu nggak ada yang diem, gerak semua, kayak dapat gerak estetiknya juga dapat. Nah, cuman ya itu